Kira-kira nih, kira-kira ya, Anda tadi minta naik, ada yang mau kita diskusikan? Anda boleh nanya, atau saya mau bertanya duluan, boleh juga nih. Mau yang mana? Dari abang aja. Ah, dari saya aja. Kalau saya muda aja bang, Anda ngaku Ya, Katolik di mana Yesus ya memerintahkan jadi Katolik itu dulu dah. Ada nggak Yesus ngomong, "Ah, eh, jadilah kamu Katolik"? Yesus tidak ngomong kita jadi Katolik. Itu tidak ada. Lalu kenapa kau jadi Katolik? Saya jadi Kau ini, Katolik karena saya kau ini, ah, menuruti aturan perintahnya, dia punya cinta kasihnya. cinta kasih siapa? Kan Yesus tidak ada Cinta kata kasih kamu mengatakan jadilah Katolik. Lalu kenapa kamu mengikuti yang bukan dari Yesus, yaitu Katolik? Katolik itu sebenarnya Yesus datang bukan mendirikan satu agama. Yesus datang ke dunia ini, kita patut kepada perintahnya. Semua dia datang bukan hanya untuk satu dua orang, untuk seluruh manusia yang ada di dunia. Di mana ngomong Yesus kayak gitu? Aku diutus untuk manusia seluruh dunia. Mulai Iya, ngarang sebenarnya ini, begitu. mulai ngarang. Sebenarnya begitu. Ah, ah. Cuma kita yang hanya mendirikan yang apa semaunya aja. Tapi Yesus datang untuk seluruh umat manusia, bukan hanya satu agama atau dua agama. Iya, di mana dia ngomong? Di dalam kitab Anda nih di mana Yesus ngomong? Aku diutus untuk seluruh manusia di dunia. Di mana? Sebenarnya saya tidak terlalu tidak terlalu mendalam karena saya bukan seorang filsafat atau seorang teolog. Baik, Tapi saya gini Bang. seorang Gini saya kasih tahu Anda, karena Anda tidak mendalami kitab Anda dan Anda hanya kemakan hoax. Jadi Yesus itu tidak pernah di kitab Anda ini, kitab Katolik ini, mengatakan aku diutus untuk seluruh manusia. Enggak pernah. Tetapi dia mengatakan iya benar. aku diutus hanya untuk Yahudi, Bani Israel. Gak ada dia mengatakan diutus untuk seluruh manusia. Gak ada. Sebenarnya Bahkan Mm-mm. itu dia memilih satu tanah dia memilih tanah pilihan adalah tanah Israel, itu benar. Tapi itu utusan Tuhan, dia datang ke dunia untuk menyelamatkan seluruh manusia yang telah berdosa. Nah, doktrin itu bang. Ya. Gini, sekali lagi saya katakan sama Anda, di kitab Katolik tidak pernah Yesus mengatakan aku datang untuk seluruh manusia. Enggak ada. Yesus mengatakan aku datang untuk diutus kepada Bani Israel. Enggak pernah juga dia mengatakan jadilah kamu Katolik, jadilah kamu Kristen. Enggak pernah. Bahkan orang yang menyembah Yesus di luar Bani Israel dan mengatakan Yesus itu Tuhan, dia adalah anjing bagi Yesus. Bayangkan. Coba Sebenarnya Anda buka begini, Bang. kitab Anda. Ya, Bos, saya sering baca, tapi memang itu betul. Yesus datang bukan untuk Katolik atau Yesus datang ini, tapi saya tahu, sepengetahuan saya, Yesus datang untuk seluruh umat. Nah, itu satu. Dia menyebarkan kasih sayangnya terhadap sesama manusia, cinta kasihnya Bentar terhadap dulu. sesama terhadap manusia. Tidak ada rasa Kalau Anda dengki, mengklaim, rasa iri hati. gini, kalau kamu mengklaim ya Bang ya, dia untuk seluruh manusia dan Yesus berkata seperti itu, tolong kasih saya ayatnya di mana. Aku untuk seluruh manusia kata Yesus. Di mana ayatnya? Ya, memang benar.
mungkin kita salah tafsir atau kita seolah-olah menambah apa tafsiran kita masing-masing. Nah, Tetapi tuh Anda tahu sendiri menambah sendiri. itu tafsiran Nih, manusia masing-masing. saya kasih tahu sama Anda ya sebentar. Nih, saya bukakan kitab Katolik ya, kitab Anda. Sebenarnya nanti saya juga mau beli kitab yang Protestan karena beda-beda kitabnya. Nih, ini kitab Anda, kitab Katolik. Nih, Iya, iya. mari kita baca sesuatu ya yang perlu Anda tahu. Iya, iya. Ini kan Alkitab Deuterokanonika ya. Iya, Nih, mari benar. kita buka. Itu Apa, Katolik. apa kata Yesus? Apa kata Yesus di sini? Nih, coba kita lihat ya. Nih, perempuan Kanaan yang percaya dengan Yesus kan gitu. Mari kita baca nih. Kalau keseluruhan dari ayat 24 nih. Yesus berkata, ya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, oke? Nah, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi ada orang di luar Yahudi menyembah Yesus dan mengatakan Yesus itu Tuhan. Lalu Yesus menjawab terhadap orang ini seperti apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi orang di luar Yahudi yang menyembah Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, bagi Yesus dia adalah anjing, Bang. Bagi Yesus itu. Ini saya enggak. Coba baca kitab Anda. Jadi bagi Yesus, mohon maaf, orang di luar Yahudi menyembah Yesus dan mengatakan Yesus itu Tuhan, maka dia adalah anjing bagi Yesus. Itu kata Yesus sendiri. Makanya saya bilang, Yesus tidak pernah dia berkata bahwa dia diutus untuk seluruh manusia. Nggak pernah. Bagi Yesus, di luar Israel, itu adalah anjing gitu. Anda orang mana? Indonesia, Timur Leste kan katanya tadi, Timur. Bukan Yahudi Anda. Itu benar. Coba. Kita yang pikirannya sehat ya. Gimana tanggapannya? Semua apa yang bisa, yang lebih tahu dengan tulisan, lebih tahu dengan apa bahasa, lebih tahu dengan teknologi itu dari mana? Seluruhnya keluarnya dari Israel. Maka tanah pilihan Tuhan atau Yesus yang dilahirkan di Israel itulah menyebarkan kasih sayangnya kepada seluruh dunia, menyebarkan kepintaran atau teknologi ke seluruh dunia. Itu yang kita harus pahami. Gak nyambung, gak ada hubungannya. Kalau kita membahas teknologi, gini bentar. Kalau yang diolah Israel itu kan kata Anda teknologi yang canggih menurut Anda. Tapi Anda perlu ingat, Israel ngambil bahannya dari mana coba? Ayo. Mereka Israel itu mengolah teknologi. Mereka mengambil bahannya dari mana Israel itu? Ya kita kembali ke topik dulu ya. Ya makanya Anda sendiri yang ngajak ke situ. Ya. Anda tahu nggak, Bang? Gini, bentar. Ya. Anda tahu nggak di Israel sana Kristen diludahi oleh Yahudi loh. Katolik dan Kristen itu bagi Israel penyembah berhala dan mereka ludahi di sana. Apa Anda nggak tahu? Ya, itu saya tidak sampai di sana. Makanya saya tidak tahu. Tapi Katolik dan Protestan itu tetap ada di Israel, itu tetap ada. Kalau diludahi kenapa tidak dihapusin di sana di Israel? Itu satu. Baik, nih. Tetapi lihat dulu. Lihat dulu. Nih. Orang-orang Katolik
di Israel sana tuh diludahi Yahudi. Gitu. Kenapa mereka tidak dihapuskan di sana? Karena pemerintah Israel itu mengakui selain Israel, selain Yahudi, ada agama yang lain. Makanya nggak dihapus. Ya makanya mereka di Israel kan toleransinya terlalu tinggi. Makanya di sana Islam pun ada, Katolik ada, Protestan ada. Semuanya mereka itu punya toleransi tinggi. Makanya apa yang diajarkan oleh Yesus, bahwa Yesus datang ke dunia ini berasal dari Yesus datang ke dunia yang berasal dari surga dengan misi utama. Misi utama Yesus menyelamatkan manusia dari dosa, menyatakan kasih Allah, dan menegakkan kerajaan Allah. Nah, itu misinya. Doktrin. Maka dia datang ke dunia. Ajaran gereja. Baik, saya kritik dulu satu-satu misinya tuh. Ya, kata Anda Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Sekarang saya mau tanya, gimana dia bisa menyelamatkan orang lain sedangkan diri dia sendiri kagak selamat dengan tentara Romawi? Gimana masuk akalnya? Jauh alih-alih mau menyelamatkan orang, menyelamatkan diri sendiri aja dia nggak bisa. Bukan tidak bisa. Begini bang, itu dia ada dua. Seolah-olah dia ada dua ini ya. Satu dia manusia. Ada manusia dua normal. apa? Satu manusia, satu Ya. Tuhan gitu. Kapan Yesus Satu ngajarin dia, kayak gitu? Yesus tidak mengajarin kita. Yesus tidak mengajarin Lah terus Anda manusia. ikut siapa? Kalau Yesus kagak ngajarin Anda, sudah tahu Anda Yesus tidak ngajarkan Anda, lalu Anda ikut siapa? Aneh Begini, Anda Bang. ini. Saya ikut begini bang. Kami Katolik percaya 100% Yesus. Nah, itu dia utusan Tuhan yang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Orang berdosa, itu Yesus kepercayaan. datang untuk menebus Itu dosa kepercayaan. umat manusia. Kepercayaan dari Katolik, bukan ajaran Yesus gitu. Ajaran Yesus itu yang tadi saya dia misinya itu yang pertama untuk Salah. menyelamatkan Ajaran manusia dari nih, dosa. saya kasih tahu Anda. Ya. Saya kasih tahu Anda. Ajaran Yesus, dia datang ke dunia ini untuk mengajak manusia menyembah Tuhannya, bukan menyembah dirinya. Dan dia mengajarkan dia adalah hamba Tuhan. Bukan dia mengajarkan 100% dia itu manusia, 100% dia itu Tuhan. Gak ada kayak gitu ajaran Yesus. Tapi Yesus mengajarkan untuk menyembah Tuhannya. Coba Anda buka kitab Anda di Lukas 4 nomor 8. Coba Anda buka dulu. Anda bawa kitab Anda, jangan Anda mengambil ajaran di luar Yesus. Jelas di Lukas 4 nomor 8 Yesus menyuruh menyembah Tuhannya. Sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti, kata Yesus. Atau terus Yesus mengajarkan bahwa Dia itu adalah hamba Tuhan. Nih, ayatnya. Coba Anda buka, nih. Nih, saya kasih lihat Anda, nih. Nih, ajaran Yesus. Nih, ini apa nih? Coba Anda buka Matius 12. Nomor 15. Ini apa nih? Judulnya apa nih? Bang, coba Anda lihat ke layar. Ya. Ini judulnya apa? Ajaran Yesus. Yesus hamba Tuhan, ya benar. Makanya nggak ada dia mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan 100%, nggak ada. Dia tidak menyatakan bahwa dia Tuhan, tapi dia juga menyembah Bapa di surga. Oh iya,
Makanya Yesus itu datang ke dunia ini untuk mengajarkan Yahudi agar menyembah Tuhannya Yesus. Kayak gitu betulnya. Makanya dari Yahudi lah yang menyebarkan dengar Jauh Yahudi lah banget yang kan dengan menyebarkan ajaran agama. Katolik. Ya. Yang mendirikan Betul Katolik itu dari Santo Petrus. Itu Santo Petrus yang mendirikan. Ya. Iya Yang tahu. mendirikan Katolik. Ya, jadi Anda Sebagai ini mau ikut satu Petrus ajaran. atau mau ikut Yesus? Ya Petrus kan itu kan muridnya Yesus, berarti dia mengajarkan ajaran Yesus ke seluruh dunia. Oh, beda. Beda ajaran Petrus beda. dengan ajaran Yesus beda. Tidak beda karena Kata Yesus itu Yesus- muridnya. Gini, Petrus ajaran muridnya Yesus, Nah, ajaran Yesus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, satu. Gak ada Yesus mengajarkan Tuhan 3 dalam 1. Gak ada. Gak ada. Saya tahu Anda mengambil ajaran dari Petrus di Yohanes 1 pasal 5 nomor 7. Beda, jauh. Makanya saya bilang ajaran Yesus dengan ajaran Katolik beda. Yesus tidak mengenal Katolik, Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik. Ah gitu. benar, Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik, tapi Yesus mengajarkan manusia. Itu aja. Untuk Dia datang ke dunia saling mencintai sesama manusia. Jangan iri, dengki, Kalau kayak sakit hati. Pak, Nah, kalau yang kayak gitu semua agama juga ada. Kalau cuma mengajarkan kepada manusia sesama manusia kasih, semua agama juga ada, Hindu pun ada kayak gitu. Kagak usah Islam Islam, tuh Hindu saling pun teror ada, itu Buddha loh. juga Nah. ada. Hmm? tapi Islam kok teroris ada itu yang masalah. Ya kalau Anda melihatnya di Indonesia, coba kalau Anda lihatnya di Amerika, masalah tuh Kristen banyak teroris di sana, Kristennya. Coba Anda lihat yang ngebom gereja di Amerika. Siapa? Kristen. Yang menjajah Indonesia siapa? Kristen. Yang berperang sesama Kristen siapa? Dalam perang salib. Siapa? Kristen juga pelakunya. Ayo. Coba lihat di Indonesia, ya. Contoh di Papua. Siapa teroris Papua? KKB. Agamanya apa? Kristen. Jadi masalah memang ya. Kristen itu banyak teroris memang. Ini aja bang. Katolik tuh. Yo, bang. Halo bang. Iya. Bagi kami yang belajar tentang ini, yang agama apapun sama, yang penting toleransi tinggi lah, saling menghargai, menghormati, beda. cinta Beda, sama Bang. manusia. Itulah yang Semua agama itu nggak ada yang sama, beda. Ya kalau ajaran kasih itu semua agama juga ada. Sayangnya tidak ada ajaran toleransi di Katolik dan Kristen. Coba Anda buka kitab Anda. Coba buka 2 Yohanes 1 nomor 10. Nih, saya kasih tahu kitab Anda nih, ya. Dan tolong jelaskan, nggak ada toleransinya Kristen ini, nih. Nih. tapi kami lebih tahunya toleransinya bang. Lebih Ya, mengerti makanya. tentang toleransi. Anda dicekoki ajaran dusta. Ini ajaran kitab Anda nih. Coba dibaca. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini,
Jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Jadi mana toleransinya? Nggak boleh terima tamu beda agama. Hah? Nggak boleh terima tamu beda agama. Bang. Nggak boleh kasih salam kepada orang beda agama. Kristen dan Katolik ini. Mana toleransinya ini? Oh, tapi kami di Timor Leste ini itu toleransinya terlalu tinggi, Bang. Nah, makanya Bang, Anda ya kebanyakan mendengarkan fitnah terhadap agama Islam, tapi sedangkan fitnah yang dipitnahkan kepada Islam itu semuanya ada di ajaran Katolik dan Kristen. Gitu. Islam Saudara-saudara teroris. saya juga yang Islam. Nah, Kan kayak gitu, ada Islam saudara-saudara teroris katanya. banyak Padahal yang teroris Kristen dan Katolik. bukan masalahnya terorisnya. Kita harus saling menghargai, menghormati, toleransi tinggi. Seperti kami di Timor Leste ini kan banyak toleransi, itu terlalu tinggi, beda. Ada kawan-kawan Ya, dari coba Anda- ini. Bang, coba Anda juga ke Indonesia, ajaran Islam toleransinya sangat tinggi. Bahkan harus berbuat adil kepada Kristen. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Itu ajaran Islam. Harus toleransi dan berbuat adil dan berbuat baik kepada Kristen yang tidak memusuhi Islam. Itu ajaran Islam. Coba Anda ke Indonesia. Dulu yang masakin saya makan tiap hari aja agamanya Kristen. Ayo. Cuma mungkin ada ajaran yang gimana ya, tapi di negara kami, biarpun Islam itu ada minoritas ya, Islam di sini minoritas, tidak sampai 1% mungkin Islam, tapi kami sangat menghargai, kami tidak mementingkan agama, tapi toleransi itu yang saling mementingkan. Kita harus sesama manusia, kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kita bukan Tuhan, maka menyalahkan atau menyalahkan satu sama lain. Yang kekuasaan itu dari Ya, Tuhan. kalau- Kita ini ciptaan Bang, manusia. kalaunya cuma toleransi digembar-gemborkan, lalu Anda bilang ke Islam kami paling toleransi. Anda bilang ke Islam kayak gitu, Anda bagaikan ngajarin ikan berenang sama umat Islam tuh. Karena apa? Toleransi dalam Islam itu sejak zaman anak-anak SD udah diajarin. Apa itu yang Anda banggakan? Nggak ada kebanggaannya kalau cuma toleransi atau cuma kasih. Enggak. Makanya ya kata Yesus ya jangan salah sembah. Itu dulu yang dibenerin. Kalau toleransi kasih sesama manusia, semua agama ada ajarannya kayak gitu. Nah coba sesembahan dulu yang dibenerin. Yang jelas jangan dulu menyembah manusia, bakal kacau gitu. Itu dulu, jangan menyembah manusia dulu. Benerin sesembahannya, menyembah Tuhan menciptakan langit dan bumi, bukan menyembah manusia. Iya benar. Tidak menyembah, kita harus menyembah Tuhan. Tapi kalau Katolik dan Kristen melalui Yesus Kristus, itu Yesus Kristus adalah jembatan yang menuju surga. Itu aja. Jembatan menuju surga. Iya. Pada masanya semua nabi itu jembatan menuju surga. Zaman Musa jembatan menuju surga. Zaman Abraham pun juga jembatan menuju surga. Zaman Yesus ya Yesusnya jembatan menuju surga. Sekarang zaman Nabi Muhammad ya juga. Nabi Muhammad jembatan masuk surga. Sama semua. Jadi gitu Bang, banyak belajar lah. Banyak belajar dulu tentang masalah kitab Anda. Jangan Anda terlalu banyak makan doktrin gereja Katolik. Karena apa? Sekali lagi saya tegaskan sama Anda, biar Anda ingat dan mikir. Yesus tidak pernah memerintahkan jadi Katolik. Yesus tidak pernah mengajarkan kekatolikan. Tuh. Oke? Iya benar.
Yesus tidak pernah mengajarkan manusia jadi satu agama atau Katolik, tapi Yesus mengajarkan cinta kasihnya kepada manusia. Yesus mengajarkan toleransinya, karena kita ini manusia, sama-sama manusia itu ciptaan Tuhan. Kita tidak punya kuasa. Sama Yesus nggak punya kuasa juga. Bukan. Coba Anda Yesus buka itu kitab Anda. Apa pengakuan Yesus? Coba buka kitab Anda. Yohanes 5 nomor 30. Kan anak Anda ada tuh di samping. Boleh ketik juga di Google. Atau Anda langsung buka kitab Katolik. Yohanes 5 nomor 30. Yesus juga nggak punya kuasa. Dia nggak bisa berbuat apa-apa katanya. Macam mana? Yesus tidak punya kuasa kapan dia di depan Tuhan, di depan Bapaknya. Tapi kalau di depan manusia, Bukan dia punya kuasa. Iya. Depan manusia dia nggak punya kuasa. Itu pengakuan Yesus. Bukan di depan Tuhan, di depan Bapaknya dia tidak punya kuasa. Tapi di depan manusia dia punya kuasa. Nih, pengakuan Yesus depan manusia nih. Ya. Nih, pengakuan Yesus depan manusia. Nih. Apa kata Yesus nih? Mari baca. Nih. Nih, dia ngomong sama siapa nih? Nih, dia ngomong dengan orang-orang, dengan semua orang. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia di hadapan manusia ngaku tidak dapat berbuat apa-apa. Dia di hadapan manusia ngaku tidak punya kuasa. Iya benar. Dia tidak punya kuasa, tapi dia minta kepada Bapaknya. Dia minta kepada Bapaknya, berarti turunkan kuasanya kepada dia. Memang minta. Dia sendiri tidak punya kuasa. Iya. Ya kalau dia nggak punya kuasa ya sudah, jangan dipaksakan dia berkuasa. Kan gitu. Bukan, tapi dia meminta kepada Bapaknya, berarti dia ada kuasa. Coba. Gini. Kalau bentar. Kalau saya minta dengan presiden, apakah saya yang berkuasa atau presiden yang berkuasa? Tapi itu presiden sama kita kan. Itu dulu dijawab dulu. Dengar dulu. Kak, bentar. Saya nanya sama Anda. Kalau saya minta dengan presiden, yang berkuasa saya atau presiden? Iya. Bang PI sama presiden kita sama-sama manusia. Hanya beda jabatan. Iya, makanya saya tanya. Kalau saya minta dengan presiden, yang berkuasa itu presiden atau saya? Makanya itu kita membandingkan dengan Yesus itu beda. Kita sama-sama ciptaan manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Kita ini sama-sama manusia. Dengan Yesus itu sama. Gini, kalau Yesus minta kepada Tuhannya, berarti yang berkuasa itu Tuhannya Yesus. Yesusnya kagak berkuasa. Susah kali ya, kayak gitu. Mudah padahal dipikirkan. Ayo. Gak bisa, Pak. Jadi kalau Anda bawa ajaran Katolik atau ajaran Kristen sama saya, bakal dibantah Yesus semua ajaran Katolik dan Kristen itu. Gitu. Tidak bisa, Bang. Yesus yang bantah, mau kayak gimana? Yesus yang bantah ajaran Katolik dan Kristen di kitab Anda. Kok nggak bisa? Bantah. Memang dia di depan manusia dia mengatakan demikian, tapi dia meminta kepada Bapaknya pasti dikasih. Makanya yang punya kuasa untuk meminta kepada Bapa itu Yesus.
Yesus. Saya tidak bisa. Udah Pak, Anda pelajari dulu yang saya sampaikan dan buka kitab Anda baca dulu ya. Boleh? Soalnya banyak antri juga kawan-kawan yang di bawah gitu, ya. kawan-kawan yang di bawah Oke, Kristen yang mau diskusi gitu, oke? Ya. Oke, silakan. Oke. Kalau gitu saya izin gantikan dulu ya dengan kawan yang antri, kasihan kelamaan mereka, oke ya? Oke, oke. Oke. Terima Selamat kasih. malam. Yo.